Kalau kalian pecinta rally udah lama, pasti tahu dulu-dulunya manufaktur yang ikut kejuaraan WRC itu cukup banyak. Seperti kayak Lancia, VW, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, Citroen, dan lainnya. Dan kenapa untuk saat ini cuman ada Toyota, Hyundai, dan Ford aja? Apakah ini petanda kompetisi rally dunia udah nggak diminati sama pabrikan dan tidak terlalu berdampak banyak? Kenapa bisa begitu? Kejuaraan rally dunia didirikan pada tahun 1973 dan olahraga ini melibatkan 13 rally di 4 benua dan 13 negara. Dengan pergelaran yang begitu hebat, mungkin kalian bertanya-tanya, seberapa populer sebenarnya WRC? Karena kita tinggal di Indonesia, kayaknya motorsport rally kurang banget diminati. Tapi kalau di dunia bagaimana? Popularitas WRC secara keseluruhan merupakan hal yang menarik sebenarnya. Tapi di satu sisi, WRC menikmati khalayak global yang besar. Tetapi di sisi lain, WRC tidak memiliki daya tarik mainstream yang sama dengan balap Formula One. Untuk mengetahuinya, kita akan lihat ke akarnya dulu. Kenapa bisa WRC seakan-akan sekarat? Pada awalnya kompetisi ini dibuat, mobil rally seringkali sama dengan mobil sehari-hari. Ketika era awal ini, penonton sering banget melihat tim populer seperti Ford dan Lancia membangun kompetisi persaingan jangka panjang di motorsport ini. Tahun-tahun awal WRC dimulai pada tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1981, dengan rally membuktikan sensasi global yang populer dengan publik. Setelah kesuksesan kompetisi ini, kemudian penyelenggara rally mulai membuat sesuatu yang menarik perhatian dunia, yang dikenal sebagai kejuaraan Grup B. Dalam banyak hal, balap rally dimulai dari era Grup B sebenarnya, yang mana era ini dimulai pada tahun 1982 dan berakhir pada tahun 1986. Walaupun bisa dibilang singkat era Grup B ini, tapi sebagai hasilnya, balap rally melihat lonjakan popularitas yang sangat besar. Mobil rally Grup B memperkenalkan penggerak 4 roda dan inovasi yang digunakan untuk membuat mobil rally yang lebih baik. Dan juga, teknologi ini juga diterapkan pada kendaraan jalan raya yang standar. Namun, ada beberapa perbedaan antara mobil tahun-tahun awal dan mobil Grup B. Mobil-mobil Grup B banyak dimodifikasi dan jauh lebih bertenaga. Dan keselamatan menjadi perhatian kedua, yang kalau dipikir-pikir nggak penting-penting banget. Karena banyaknya kematian dan kecelakaan, Grup B akhirnya dibubar dengan cepat. Tapi sekali lagi, gara-gara Grup B, kejuaraan rally dunia mendapatkan sorotan yang luar biasa. Setelah Grup B disuntik mati, era Grup A dimulai pada tahun 1987 dan berakhir pada tahun 1996. Dan peraturan di Grup A jauh lebih ketat dari sebelumnya, yang mana biasanya penyelenggara menetapkan bahwa mobil yang bersaing harus didasarkan pada kendaraan produksi standar. Walaupun begitu, peraturan ini memiliki manfaat tambahan untuk menurunkan biaya bagi pabrikan. Ini juga membantu diversifikasi olahraga dan kompetisi tambahan mendapat lebih banyak variasi ke dalam motorsport ini. Kemudian era WRC dimulai pada tahun 1997 dan penonton telah melihat beberapa iterasi yang berbeda selama bertahun-tahun. Yang mana di era ini menandai penggantian mobil di Grup A dengan mobil rally dunia. Peraturan berubah untuk mengambil lebih banyak tekanan dari produsen. Sebelumnya, produsen mobil harus menempatkan kendaraan apapun yang digunakan untuk kompetisi di balapan rally menjadi produksi massal. Ini tidak lagi terjadi, dan perubahan ini terbukti positif bagi WRC karena menarik produsen baru, termasuk Citroen, Hyundai, Peugeot, dan Seat. Kemudian, kejuaraan rally juga dibuat lebih banyak, menjadi 14 rally totalnya. Setelah kesuksesan WRC di era-era itu, sayangnya pada tahun 2013, kita mulai melihat sedikit penurunan popularitas dan sebagian besar dari ini terjadi karena liputan media. Sebelumnya, kita sebagai pecinta rally bisa menonton melalui TV kabel dengan liputan khusus rally yang berdurasi 40-60 menit. Dan sayangnya, banyak dari saluran TV ini mati. FIA tidak menawarkan alternatif yang layak juga. Beberapa saluran TV mungkin menyediakan beberapa liputan acara rally, tetapi seringkali terbatas pada segmen berdurasi cuma 1 menit, atau hanya sorotan dan klip yang menarik. Gara-gara hal ini, rally jadi susah diakses, dan penonton baru pun jadinya kurang mengetahui keseruan menonton motorsport ini. Palingan cuma orang-orang yang udah tahu serunya doang yang mau menonton rally. Karena kurangnya liputan berita tentang balap rally, bahkan sampai hari ini, penggemar rally terbilang cukup sedikit kalau dibandingkan motorsport lainnya, seperti Formula One dan MotoGP. Dan FIA pun juga tidak merespon dengan baik tentang perihal ini. Karena hal-hal tersebut, akhirnya WRC telah memperkenalkan WRC Plus. Ini adalah tempat menonton rally secara resmi ya, dan bisa ditonton selama rally itu berlangsung.
Tetapi ini adalah layanan berbasis langganan, yang mana kita harus bayar sebesar Rp55.000 per bulan. Gara-gara mau nonton aja disuruh bayar, kemungkinan besar tidak akan menarik banyak pemirsa baru. Meskipun WRC Plus sangat bagus untuk pecinta rally lama, tapi sangat disayangkan cara ini kurang efektif untuk pecinta rally baru. Terus pertanyaan besar lainnya, seberapa populerkah WRC? Pada dasarnya WRC sangat populer. WRC memiliki banyak daya tarik di seluruh Eropa dan Asia, dan jutaan pemirsa menonton kejuaraan dunia mereka. Menurut WRC, sekitar 850 juta pemirsa menonton kejuaraan dunia pada tahun 2017. Dan pada 2019, rata-rata yang nonton per rally lebih dari 80 juta. Gede juga ya sebenarnya. Konon WRC tidak diragukan lagi populer di seluruh Eropa dan Asia. Ini karena silsilah budaya, karena rally sebagai salah satu olahraga motorsport tertua, serta persaingan lama antara pabrikan mobil Eropa dan Asia. Terus kalau penontonnya rame, kenapa cuma ada 3 pabrikan aja? Belakangan ini WRC memiliki masalah serius dengan menarik pabrikan baru ke olahraga ini. Citroen keluar pada tahun 2019 dan belum kembali lagi sampai sekarang. Dan pada tahun 2022, hanya ada 3 pabrikan besar yang berkomitmen pada olahraga ini. Ketiga pabrikan tersebut adalah Hyundai, Toyota Gazoo Racing, dan Ford M Sport. Apakah WRC akan disuntik mati? Pada dasarnya, WRC tidak melemah sedikit pun, tetapi hanya saja popularitasnya yang melambat. Sementara WRC memiliki tantangan yang harus dihadapi, walaupun ada resiko popularitasnya dapat memburuk. Ya bayangin aja, kalau nonton WRC yang menang kalau nggak Hyundai ya Toyota. Sedangkan Ford seakan-akan penghias saja. Ya cuma gitu-gitu doang aja. Kalau WRC nggak cepet-cepet bisa mendapatkan pabrikan yang mau ikut kompetisi ini lagi, maka WRC bisa menuju ke arah yang sangat negatif. Kita ambil contoh bukti kalau WRC udah cukup kehilangan popularitasnya. Di Inggris, yang mana ini salah satu rumah inti tradisional balap rally, tidak digelar lagi WRC di sana. Dan lebih buruknya lagi, hampir tidak ada orang Inggris yang memperhatikan atau peduli akan hal itu. Jadi kesimpulannya, kenapa cuma ada 3 pabrikan? Ini karena banyak pabrikan yang meragukan eksistensi kejuaraan WRC sekarang-sekarang ini. Ditambah, mobil rally bisa terbilang cukup mahal. Dan juga karena siaran rally terbatas, makanya pabrikan untuk saat ini enggan untuk melihat kejuaraan ini. Walaupun statusnya WRC ini sedang kurang baik-baik aja, tapi nyatanya motorsport ini masih sangat populer di seluruh dunia. Walaupun kalau kita lihat, penggila rally di Indonesia sebenarnya udah cukup berkembang pesat. Tapi nyatanya masih kurang informasi mengenai dunia rally. Makanya di subscribe ya channel ini, biar bisa kasih informasi ke kalian tentang dunia rally. Segitu aja video kali ini. Menurut kalian bagaimana nih? Apakah WRC sedang sekarat atau baik-baik aja? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini